Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, aku akan menjelaskan materi mengenai aliran filsafat idealisme. Nah, sebelum masuk ke materi, kalian udah pada tahu belum apa itu filsafat pendidikan? Pada belum tahu kan? Nah, filsafat berasal dari bahasa Yunani, yaitu filosofia. Kata filosofia ini terdiri dari dua kata, yaitu philein yang berarti cinta dan sophia yang berarti kebijaksanaan. Jadi, filsafat ialah seseorang yang cinta akan kebijaksanaan. Dan filsafat juga dijadikan sebagai pandangan dan pedoman hidup oleh suatu masyarakat. Kemudian ada filsafat pendidikan. Filsafat pendidikan dijadikan sebagai media untuk menyusun proses pendidikan. Nah, hubungan antara keduanya menjadi sangat penting karena ia menjadi dasar dan pedoman suatu sistem pendidikan tersebut terlaksana. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai aliran filsafat idealisme. Nah, pada materi ini membahas yang pertama yaitu apa itu konsep dasar mengenai aliran filsafat idealisme. Yang kedua, apa-apa saja aliran yang ada dalam filsafat idealisme. Dan yang ketiga, tokoh-tokoh filsafat idealisme. Dan yang keempat, bagaimana implikasi filsafat idealisme. Nah, langsung saja kita membahas materi mengenai konsep dasar idealisme. Menurut idealisme, realitas terdiri dari ide, pikiran, akal atau jiwa, dan bukan benda material maupun kekuatan. Idealisme lebih menekankan ide daripada materi. Jadi, idealisme merupakan salah satu aliran filsafat yang menitik beratkan pada ide atau gagasan. Filsafat juga sering disebut sebagai aliran yang menganggap sesuatu yang nyata itu adalah yang ada dalam pikiran manusia, sehingga sesuatu yang kita inginkan akan terwujud atas dasar pemikiran yang ada. Kemudian, Hermann Horn mengatakan idealisme merupakan pandangan yang menyimpulkan bahwa alam merupakan ekspresi dari pikiran dan mengatakan bahwa substansi dari dunia ini adalah dari alam pikiran serta pandangan bahwa hal-hal yang bersifat materi dapat dijelaskan melalui jiwa. Pada dasarnya, Plato merupakan bapak filsafat idealisme atau pencetus filsafat idealisme. Menurut Plato, hakikat segala sesuatu tidak terletak pada yang bersifat materi, tetapi sesuatu yang ada di balik materi itu, yakni ide. Karena ide bersifat kekal, imaterial, dan tidak berubah. Walaupun materi hancur, ide tidak ikut musnah. Dan dalam mencari kebenaran, Plato berpendapat bahwa kebenaran tidak dapat ditemukan pada dunia nyata. Sebab dunia nyata bersifat tidak permanen dan selalu mengalami perubahan. Artinya, bahwa dunia materi bukanlah dunia yang sebenarnya, tetapi hal itu merupakan ilusi semata yang dihasilkan oleh panca indera. Selanjutnya kita akan membahas materi mengenai aliran-aliran yang ada dalam filsafat idealisme. Aliran-aliran ini terbagi tiga. Yang pertama, idealisme subjektif. Yang kedua, ada idealisme objektif. Dan yang ketiga, ada idealisme personal. Idealisme subjektif. Seorang idealisme subjektif berpendirian bahwa akal, jiwa, dan ide-idenya merupakan segala yang ada. Kemudian, idealisme subjektif ini diwakili oleh George Berkeley, seorang filosof dari Irlandia. Menurutnya, hanya akal dan ide-idenya lah yang ada. Ia mengatakan bahwa ide itu ada dan ia persepsikan oleh suatu akal. Dan yang kedua ada idealisme objektif. Filsuf idealis yang pertama kali dikenal ialah Plato.
ia membagi dunia dalam dua dunia bagian. Pertama, ada dunia persepsi, penglihatan, suara, dan benda-benda individual. Dunia seperti ini bukan dunia sesungguhnya, melainkan sebagai bayangan atau penampakan saja. Dan yang kedua ialah terdapat alam konsep, idea, universal atau esensi yang abadi. Selanjutnya ada idealisme personal. Nah, idealisme personal ini menganggap bahwa realitas dasar bukan pemikiran yang abstrak atau pemikiran yang khusus, tetapi merupakan seseorang atau jiwa dan seorang pemikir. Sebagai aliran idealisme, personal menunjukkan perhatian yang besar terhadap etika dan lebih sedikit pada logika. Dan yang selanjutnya kita akan membahas materi mengenai tokoh-tokoh yang ada dalam aliran filsafat idealisme. Yang pertama itu Plato, dan yang kedua Aristoteles. Aristoteles memberikan sifat kerohanian dengan ajarannya yang menggambarkan alam ide itu sebagai sesuatu tenaga yang berada dalam benda-benda itu sendiri dan menjalankan pengaruhnya dari dalam benda itu. Yang ketiga ada George Berkeley yang menyatakan objek-objek fisis ialah ide. Yang keempat ada Fichte. Menurutnya, dasar realitas ialah sesuatu yang ditanam roh absolut sebagai penampakan kemauannya. Yang kelima ada Hegel. Pusat filsafatnya ialah tentang konsep roh atau geist, suatu istilah yang diilhami oleh agamanya. Roh dalam pandangannya ialah sesuatu yang real dan konkret. Yang keenam ialah Pascal. Menurutnya, pengetahuan diperoleh melalui dua jalan. Yang pertama menggunakan akal dan yang kedua menggunakan hati. Yang ketujuh ada Immanuel Kant. Kant menyebutkan bahwa filsafatnya sebagai filsafat transendental yang membedakan antara akal dan budi. Dan yang terakhir kita akan membahas tentang bagaimana implikasi aliran filsafat idealisme dalam pendidikan dan kehidupan. Dalam pendidikan, implikasinya yang pertama kali ialah peserta didik. Kalangan idealisme melihat peserta didik sebagai seseorang yang mempunyai potensi untuk tumbuh baik secara moral maupun kognitif. Para idealisme cenderung melihat peserta didik mempunyai nilai-nilai moralitas. Oleh karena itu, pendidikan berfungsi untuk mengembangkannya ke arah yang sempurna. Yang kedua ada pendidik atau guru. Dalam mendidik, guru berperan sebagai tokoh sentral dan modal di mana keberadaannya menjadi panutan bagi anak didiknya. Dengannya, anak didik mempunyai pegangan. Dengan demikian, idealisme menjadikan sosok guru menjadi posisi sentral yang selalu mengarahkan anak didiknya. Dan yang ketiga ada tujuan pendidikan. Tujuannya ialah untuk mendorong peserta didik mencari kebenaran. Seseorang terlebih dahulu dituntut untuk mencari dan hidup dalam kebenaran. Pendidikan idealisme mempunyai tujuan untuk merubah pribadi untuk menuju Tuhan, bersikap baik dan benar. Kemudian implikasi terhadap kehidupan ialah ide merupakan hal yang berkaitan erat dengan pengalaman. Semakin banyak pengalaman seseorang, maka akan semakin luas juga ide dalam memecahkan suatu masalah. Jadi dalam kehidupan manusia tidak terlepas dari pengalaman, karena pengalaman dapat menjadikan salah satu guru terbaik dalam kehidupan manusia. Nah, sekian pemaparan dari saya mengenai aliran filsafat idealisme. Sampai jumpa kembali pada konten selanjutnya. Dadah!